Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita lanjut lagi dan di video ini kita akan masuk ke input data ya. Nah, jadi di sebelumnya kita udah user ya. Di sini kita buat modal ya. Jadi kita pakai modal karena kita menggunakan liveware. Jadi kita gunakan modal aja ya dalam satu pack. Nanti dia jika datanya terinput itu akan masuk. Kita buat urutannya descending aja nanti di sini. Dia akan masuk datanya, pesannya muncul tanpa mereload pack ya. Oke, kita langsung aja. Pertama kita buat tombol di sini di atas ini aja. Kita ke bootstrap. Kemudian ke bootstrap versi get started, bootstrap versi 4. Nah, kita ambil modal. Oke, modal. Oke, ini modal ya, modal kita pakai yang udah ada lengkap. Bentar mana dia? Nih. Oke, ini ya. Oke, kita ambil nih tombol modal nih, kita taruh di sini di pack user ya, pack user kita taruh di sini aja. Oke, nah ini hapus aja, add user ya, user. Oke, kita coba refresh. Nah, di sini aja, nanti diklik maka akan muncul tombolnya. Nah, ini ganti ya, toggle. Nah, ini data targetnya add user aja ya teman-teman. Nah, add user. Oke, nah kemudian kita ambil modalnya. Nah, ini modal sampai sini. Oke, kita taruh masih di dalam ini, tapi kita pasang aja di bawah div ini ya. Kita pasang aja di sini. Ini untuk modal add ya. Ini saya refresh dulu, modal add ya, modal add tandai ya, nanti kita buat di bawahnya modal edit, modal add. Oke, kemudian ini saya paste dulu misalnya ya. Nah, jadi harus di dalam div modal edit, nanti di bawahnya modal edit, kemudian ada lagi modal delete ya. Nah, kita taruh aja dulu. Oke, kita fokus ke edit. Oke, edit ini simpan. Oke, oh ya, ini belum bisa dipanggil modalnya, refresh. Kenapa? Karena data targetnya tadi kita ganti. Di ID ini juga kita ganti tadi, add user ya, user. Oke, itu aja. Kita refresh, add. Nah, muncul ya modal. Nah, oke, judulnya kita buat add data user. Oke, refresh. Nah, ini add data user, ini kita isi. Oke, kita ke form ya, kita isi dengan form. Oh ya, form kita ambil dari ini aja, dari staff. Sebelumnya kita kan udah buat form ya. Nah, ini form. Oke, jadi kita kan udah belajar di form validation ya, jadi teman-teman sesuaikan aja, kopas aja ini. Jadi teman-teman harus lihat dulu di bagian video form validation ya, agar nggak bingung. Nah, taruh di dalam modal body ya. Nah, di sini, taruh di sini formnya. Oke. Nah, buttonnya kita hapus aja dulu. Ini formnya. Oke. Oke. Nah, ini. Nah, ini kita ganti jadi ini simpan data ya. Oke. Ini simpan data aja. Kita coba refresh. Nah, ini berarti yaitu nama, email, dan password ya. Jadi teman-teman harus ganti juga ini nama, ini name ya, name. Ini juga name karena kita pakai bahasa Inggris. Kemudian email. Nah, ini name-nya juga harus dibuat ya, karena kita mau import ke database, jadi harus pakai name. Name-nya itu name. Kemudian emailnya itu name-nya email. Oke.
Kemudian ini password ya, password. Oke, ini password. Oke teman-teman, nah refresh, add user, save. Oke, kita buat validasinya. Kita buat validasi name, nama name ya, name aja lah, kita buat labelnya name. Nah, kita buat validasi ya. Nah, nanti dia dulu ngarah ke fungsi simpan yang ada di where user ya. Nah, where user simpan data. Kita buat fungsi simpan data dulu. Kita buat fungsi simpan data siswa staff kan user ya, public function. Nah, di sini nanti simpan datanya ya. Oke. Nah, kemudian oh ya, ini tabelnya sebaiknya kita atur aja ya, biar kita urut aja ya teman-teman. Kita urut secara apa namanya tuh, secara descending ya, descending di bagian ini. Nah, untuk mengurutkan datanya teman-teman ini disesuaikan aja. Ini this user, tabel user. Nah, ini ganti ke, ini kan all ya. Oke, order by. Oke, kemudian ID. Nah, berdasarkan DESC ya. Kemudian get. Kita get. Oke. Nah, pastikan. Nah, dia Kayla ini paling terakhir nanti. Refresh. Oke, udah. Ini file yang terakhir ya. Oke, sehingga nanti kalau descending kita buat, nanti saat kita simpan datanya, maka dia akan masuk ke paling atas ya. Kalau ascending dia paling bawah nanti posisinya. Oke, nah kalau udah, jadi ini public simpan ya. Nah, simpan ini kita perlu buat validasi nanti ya. Kita perlu buat validasi. Nah, untuk validasinya teman-teman taruh di sini. Kita buat aja validasi dari staff, kan udah pernah buat validasi dulu ya. Ini this validate, simpan oh ya, validasi seperti ini aja kita buat, this validate ini paste di sini. Oke, ini validasi. Kemudian di atasnya ini protect rule. Oke, user ya. Nah, taruh di sini, atas ini ya. Nah, berarti ini name teman-teman harus ganti ya. Ini email, kemudian ini password ya, password. Nah, ini name minimal 4 karakter ya, 4. Email. Nah, email ini nanti kita buat dia itu apa namanya, unique ya, unique. Jadi nggak boleh email itu yang sama, unique titik ya, titik 2, kemudian nama tabel users, nama tabel kita users, koma, nama field yang diunikkan yaitu email ya, nama fieldnya email. Oke, kemudian password itu minimal 4 karakter juga, jadi nggak perlu banyak-banyak. Name, email, password. Nah, name ini name ini 4 ya, 4 name, tidak boleh kosong. Name tidak boleh kosong. Email, nah tambah lagi email unique ya, unique. Jadi nanti pesannya adalah email ini sudah terdaftar. Oke, nah jadi nggak boleh lagi daftar dia nanti. Kemudian ganti password. Ini minimal 4 karakter, tidak boleh kosong. Oke, nah udah ya. Oke, nah di sini publiknya untuk masing-masing perwakilan dari field-fieldnya kita buat di name, email,
kemudian password. Oke, nah ini ya. Oke, kalau udah nanti kan kita coba dulu validasinya apakah berhasil atau enggak. Add, save, nggak bisa ya. Nah, kenapa nggak bisa? Karena kita belum menambahkan, belum menyesuaikan ya di bagian sini, di bagian user ya. Oke, user. Nah, ini user ini yang bagian simpannya ya. Jadi formnya itu kita nggak submitnya nggak di sini, tapi kita taruh di tombol. Ini tipenya submit, tipe submit. Oke, nah ini simpan ya, simpan. Nah gitu. Nah kemudian kita taruh di sini where submit prevent simpan data. Oke, nah kita coba refresh dulu. Oke, belum ya, belum bisa. Oke, kenapa belum bisa? Oh ya, kita belum tambahkan where submit simpan data. Kita sudah ngarahkan ke simpan data di user ya, simpan data. Oke, nah message-nya ini oke, username, email, password. Ini kita sesuaikan juga pesannya ya, password, email, name, email, password. Oke, ini udah. Model password. Oke, nah ini teman-teman juga harus tambahkan ini, name-nya tambahkan ya, name, email, model, password. Oh ya, ini name, password ya, password. Oke, pesannya password ya, password. Oke, refresh. Oke, belum bisa ya, belum bisa. Nah, jadi teman-teman perlu tambahkan lagi di bagian ini, bagian simpan user, prevent simpan user, submit, prevent, ini submit. Oke, udah wire submit, prevent, simpan user, simpan data ya, simpan data. Kemudian dia ngarah ke sini, komponen simpan data. Nah, oke, ini udah nggak masalah. Oke, udah. Apalagi ya? Rulesnya udah betul, message-nya oke udah. Tapi kenapa nggak, masih belum jalan ya? Nah, oke. Oh ya, kita tambahkan lagi ini fungsi update-nya, paste di user. Nah ini taruh aja di sini. Nah, field ya, field. Oke. Nah, harusnya saat saya isi ini, oke. Nah, password, form validation password. Oke, ada yang error. Password required, password, email, name, email, password, name, email, password. Jadi kesalahannya ada di validasi input, user properties, font for validation, password. Email. Nah, password juga.
Oke, berarti di bagian ini usernya ya teman-teman. Coba cek lagi. Password udah sama. Oke, udah sama. Kemudian email ya, modelnya email, name. Oke, udah. Gak ada lagi sih masalahnya. Nah, di sini kita tambahkan nanti supaya saat di submit dia itu nge-close ya. Nah, di sini kita tambahkan where, kemudian ignore titik self. Oke. Oke, apalagi ya? Udah selesai kan? Oke, udah. Tombolnya udah. Tombol udah, apalagi? Oke, udah ya. Refresh. Tapi ini masih. Nah, password. Ada yang salah kayaknya di sini. Password required. Nah, ini double S, ini cuman satu ya. Oke, nah itu masalahnya tadi. Kita refresh lagi, add. Nah, akan muncul nih per karakter. Oke, kalau bukan email, nah muncul. Oke, nah bukan format email, nanti kita input ya. Oke, nah nanti kalau sudah diinput ininya, misalnya saya input ini, kemudian emailnya kita input. Nah, ini kalau saya kosongkan, nah bentuknya tidak boleh kosong. 08 tetap. Nah, simpan. Oke, nanti dia akan menyimpan datanya ya. Oke, nah sekarang kita simpan datanya. Nah, jadi teman-teman perlu tambahkan di bawah ini. Oh ya, di sini saat disimpan dia tuh nge-close ya. Agar nge-close, jadi kan tambah ini ignore ya, supaya dia merespon. Ignore, add ini ya. Nah, self, kemudian di bawah ini tambahkan script. Oke, nah teman-teman tambahkan aja script untuk close modalnya. Oke, jadi kita tambahkan window titik left wire titik on ya, on kurung. Nah, di sini di dalam ini adalah ID dari modal. ID modal adalah ini add user ya, add user. Nah, masukkan add user deh di sini. Oke. Kemudian di sini ini titik koma. Kemudian teman-teman tambahkan kak kurung bulat, tanda panah, kak kurung kerawal. Kemudian enter. $ID crash add usernya ini dalam kutip ya. Kutip itu modalnya, titik modal itu kita sembunyikan, hide ya. Oke, koma. Oke, itu aja. Kita coba dulu uji apakah bisa atau enggak nanti. Oke, simpan. Nah, nanti dia akan nge-close ya, nge-close. Nah, tapi karena kita belum buat simpannya, makanya dia itu belum nge-close. Oke, kalau udah, nah nanti di sini dia akan merespon gitu ya datanya. Oke, jadi kita ke bagian user. Nah, ini validate. Kalau udah divalidasi, ya kita buat reset ya, reset untuk ini. Kalau sudah berhasil disimpan, nanti dia akan reset. Ini ngosongkan lagi. Nah, berarti teman-teman buat sebuah fungsi di sini. Public function reset ya. Clear form. Nah, clear form aja lah saya buat. Oke, clear form ya. Nah, jadi kita kembalikan ini ke kosong ya, user name, email sama password. Berarti this name kita kosongkan.
kemudian email, kemudian password ya. Oke, nah di sini simpan, nanti dia itu kalau sudah tervalidasi, kalau datanya betul ya. Nah kemudian dollar di sini nanti kita lakukan this emit ya, emit. Nah add ID modal tadi, add user yang akan ngerespon ke add user ya. Oke, coba kita refresh dulu. Nah gini ya. Oke. Add user. Oke, nah di sini kita create ya. Jadi tabel user ini itu kita taruh di sini ya. Di sini. Kan ini setelah validasinya setelah tidak ada validasi ya. Setelah validasinya lolos. Oke, maka dia lakukan tabel user itu kita create ya, create. Nah, itu kita masukkan ini. Kita deklarasikan dulu variabel untuk validasi. Nah, ini validasi ini kita taruh di sini. Oke, kemudian kita kasih session flash. Oke, nah ini pesan ya, variabelnya pesan. Isi variabelnya yaitu data berhasil disimpan. Oke, ini nanti kita munculkan. Kemudian kita panggil this, kita clear form ya, clear form. Oke, itu aja. Nah, oke, kita coba. Mardalius, email, password, simpan. Kalau nggak ngerespon ya, teman-teman. Kita coba cek dulu. Nggak ngerespon. Oke, ini coba kita refresh. Oh, nggak masuk datanya nggak masuk. Harusnya dia tuh nge-submit ke sini. Mana dia? Sini ya. Bukan. Ini leftware simpan data. Oke. Ke sini. User. Oke, ini simpan data ya. Oke, kita coba dulu. Oke. Nggak ngerespon. First submit. Ntar ya teman-teman, kita cek dulu. Sepertinya ada yang salah. Oh iya, bukan where submit. Kan ini tombolnya klik ya. Klik. Nah, maka bisa. Oke, kita coba. Oke, nah simpan. Nah, masuk ya datanya, ini masuk. Oke, tapi pesannya nggak muncul. Oke, kita munculkan pesannya. Jadi untuk munculkan pesan kita taruh aja di atas tombol ya, di atas tabel ini. If. Nah, if session itu pesan. Oke. Nah, kita buat div titik alert. Oke, div alert sukses. Oke, nah di dalamnya itu session. Oke, kita coba dulu. Enggak. Nah, add. Ini namanya ini Mardalius. Saya input email yang sama. Nah, email sudah terdaftar katanya ya. Oke, ini nggak bisa. Oke, kita input email yang lain. Nah, misalnya email simpan. Nah, data berhasil disimpan ya teman-teman. Oke,
Jadi gitu ya caranya, jadi tanpa merefresh di atas ini lagi. Oke, kita coba teman-teman perhatikan di sini apakah dia ngeload atau enggak. Tuh enggak ngeload ya Budi, misalnya Budi, kemudian nah simpan. Oke ya, dia nggak ngeload ya. Nah gini ya, sebenarnya ini tadi klik ya, klik harusnya tanpa ini juga bisa tadi ya, tanpa ini form validasinya emit sampai emit ini aja ya, clear aja ya, clear emitnya. Kita coba kita apakan dulu. Oke, sampai clear aja. Seandainya datanya kita isi, kita simpan, nah dia clear ya, berarti datanya udah masuk sebenarnya. Nah jika teman-teman nggak ingin ya, form ini close, jadi setiap simpan masuk datanya, simpan masuk, jadi modalnya nggak close, mungkin nanti untuk menginput data banyak ya, jadi tanpa perlu nge-close simpannya, teman-teman nggak hilangkan aja emit ini, nggak perlu pakai ini. Nah kemudian sessionnya oke, ini simpannya oke, cuman pesan dari view, pesan dari ini, nah teman-teman harus taruh di modal ya. Nah ini taruh aja di modal ya, biar nampak, taruh aja di modal di atas form. Oke, sini. Nah sehingga setiap kita input data, modalnya nggak close, jadi pesannya muncul di atas. Misalnya ini saya masukkan ini, oh email ini udah ada ya, nah ini oke, simpan. Nah data bisa disimpan ya. Oke, datanya udah masuk. Oke, jadi seperti itu caranya ya teman-teman untuk menyimpan data tanpa ya menggunakan Liveware. Jadi sangat enak pakai Liveware ini, kita cukup memakai satu pack aja tanpa memakai pack yang lain ya. Jadi tidak perlu banyak file, jadi dalam satu file view ini kita sudah bisa membuat seluruh CRUD ya. Kemudian apalagi nanti kita tambahkan ya di sini untuk video berikutnya, edit, delete. Oke, saya tambahkan dulu actionnya sini, action. Oke, di sini kita tambahkan td ya. Nah td-nya apa? Oke, nanti ya kita kosongkan aja dulu. Oke, di sini actionnya. Oke, sampai sini dulu teman-teman, semoga bermanfaat, semoga teman-teman bisa mengikutinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.